Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas kita dalam kehidupan masyarakat. Amin. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, maka silakan ketua kelas pimpinannya. Teman-teman, sebelum belajar, mari terhadap belajar. Oke, silakan duduk. Semoga apa yang menjadi doa kita semua tadi akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saat ini untuk memulai proses pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk bagaimana menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme, kemudian lewat penayangan lagu nasional yang sama-sama nantinya kita akan menyanyi. Oke, silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu. Oke, cukup. Berikan aplaus untuk kita semua. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Jamila? Ya. Kenapa? Jamila? Hadir. Oke, jadi kita doakan bersama semoga teman kalian kedepannya atau di minggu depan itu akan bersama-sama dengan kita dalam pelajaran sejarah. Amin. Sekarang untuk memulai proses pembelajaran, Bapak akan menayangkan satu gambar yang kemudian ini berkaitan dengan kehidupan atau keberadaan kita selama berada di masyarakat. Ini ada gambar dari penayangan gambar di samping, peristiwa apa yang sedang terjadi? Tawuran. Oke. Pertama, yang kalian sampaikan ada kaitannya dengan tawuran. Sekarang
bagaimana kalian memandang bahwa terkait tawuran itu sendiri? Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Ada? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya, tawuran ini salah satu tindakan yang tidak patut untuk dicontoh karena melibatkan tindakan kekerasan. Oke, berikan aplaus dulu untuk rekan-rekan. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Pendapat saya mengenai gambar tersebut, seharusnya kita sebagai generasi muda menghabiskan waktu untuk belajar, bukan untuk tawuran. Oke, berikan aplaus lagi. Sekarang Bapak akan mengaitkan kepada kalian apa sih sebenarnya dengan penayangan gambar di depan yang kemudian sering peristiwanya kalian sampaikan tadi terjadi di lingkungan kita, misalnya tawuran antar pelajar, itu adalah bagian sekelumit peristiwa yang kemudian ada kaitannya dengan peristiwa itu sendiri yang terjadi di sekeliling kita. Jadi pasti ada tujuannya. Kalau tadi disampaikan bahwa tujuannya tidak lain, misalnya antar sekolah, terlibat konflik, yang seharusnya sebagai generasi muda kita menghabiskan waktu untuk belajar, kemudian memikirkan bagaimana cita-cita ke depan. Nah, di sini Bapak akan mengaitkan tentang apa yang menjadi materi kita pada siang hari ini. Jadi kalau lewat penayangan gambar tadi, jadi masalah itu bukan hanya pada bangsa itu sendiri, tapi juga peristiwanya terjadi di sekeliling kita. Sekarang Bapak akan mengaitkannya dengan ini ada kaitannya dengan integrasi bangsa. Jadi ada semacam perpecahan ataupun misalnya konflik yang terjadi yang kemudian merembet pada kehidupan sehari-hari kita. Dan yang menjadi sumber dari kita pada siang hari ini ada kaitannya dengan pemberontakan G30 PKI. Jadi itu ada gambaran bagaimana peristiwa disintegrasi yang terjadi, perpecahan. Kalau dikaitkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika bangsa Indonesia sudah merebut yang namanya kemerdekaan. Tetapi konflik yang terjadi di bangsa kita sendiri modelnya seperti itu. Jadi perjuangan sebelumnya untuk mengusir penjajah, tapi kali ini adalah musuhnya adalah bangsanya sendiri. Itu yang terjadi lewat pemberontakan gitu. Oke, baik, untuk membangkitkan semangat kita lagi, Bapak akan memberikan yel-yel. Jadi ketika Bapak menyampaikan semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Oke, bisa? Ya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat. Sekali lagi Bapak ulang. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, sekarang kita akan masuk pada kaitannya dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Pada tujuan pembelajaran kita ada kaitannya dengan setelah kalian selesai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning melalui pendekatan konstruktivistik dengan berbantuan media pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mengidentifikasi terkait latar belakang pemberontakan G30 PKI dengan benar. Kemudian menganalisis upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI dengan benar. Setelah itu kalian akan menganalisis dampak pemberontakan G30 PKI bagi bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian setelah itu kalian akan membuat proyek infografis mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menumpas pemberontakan G30 PKI dengan benar. Sampai pada tahap terakhir adalah mempresentasikan hasil proyek infografis mengenai perjuangan
bangsa Indonesia. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang apa yang menjadi manfaat pembelajaran kita pada siang hari ini. Di antaranya, kalau tadi kita sudah membahas tentang disintegrasi bangsa, kedepannya harapan kita semua ada nilai-nilai yang bisa kita petik daripada pelajaran yang nantinya akan kita bahas tentang pemberontakan G30 SPKI. Tentunya ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positif yang kita bisa ambil. Kemudian jadi yang terkait dengan materi kita adalah pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video terkait pembelajaran kita pada siang hari. Oke, Bapak akan menayangkan video. Bahwa pemberontakan Silakan disimak. SPKI terjadi pada 30 September 1965 menjadi sejarah kelam bagi Indonesia yang selalu melekat di dalam masyarakat. Peristiwa bersejarah ini kemudian diperingati setiap tahunnya pada 30 September. Hari peringatan pemberontakan G30 SPKI menjadi hari kenangan kelam mengenai kisah pengkhianatan yang terjadi di Indonesia dalam skala besar dan merenggut banyak korban jiwa, baik dari perwira tentara hingga pembantaian pada masyarakat yang berubah dari. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini terjadi pada malam pergantian 30 September sampai 1 Oktober 1965. Para korbannya terdiri dari 7 petinggi TNI AD dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tokoh yang menjadi korban dalam tragedi pemberontakan G30 SPKI antara lain adalah Mayor Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo ditangkap hidup-hidup oleh pasukan kolonel Untung. Sementara itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Gerakan pemberontakan G30 SPKI melibatkan nama salah satu partai terbesar pada saat itu, yakni Partai Komunis Indonesia, dan Cakra Birawa yang diduga di bawah komando Dipa Nusantara Aidit, satu dari pimpinan PKI. Jenderal Ahad Nasution yang menjadi incaran PKI berhasil kabur dengan melompati pagar kedutaan besar Irak. Namun, putri kandungnya Ade Irman Nasution dan adiknya Leto Pierre Andreas meninggal karena terkena tembakan. Peristiwa tragis ini membuat ketakutan masyarakat dan menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Gelombang kemarahan masyarakat yang memanas membuat Presiden Soekarno membubarkan PKI. Setelah itu, pemerintahan Soeharto yang berlanjutnya membersihkan pemerintah dari semua hal yang berbau PKI serta penjatuhan hukuman bagi para pelaku pun membuat gelombang pembunuhan massal terhadap orang-orang yang terduga dan berafiliasi sebagai PKI. Dari peristiwa yang menyayat hati masyarakat Indonesia itulah oleh pemerintah Orde Baru dipropagandakan tentang pengkhianatan G30 SPKI dan 30 September oleh Soeharto menjadikan momen hari peringatan pemberontakan G30 SPKI.
peristiwa penembakan. Oke, itulah penayangan video terkait peristiwa G30 PKI. Jadi salah satu gerakan yang menginginkan bagaimana negara kemudian mempunyai diri sendiri dengan masukkan unsur garis komunis sehingga banyak korban tadi ketika kalian simak ini ada kaitannya dengan paparan revolusi. Dan saat ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi sebelumnya Bapak sudah sampaikan di grup WA bahwa aktivitas kita hari ini dalam pembuatan proyek yang ada kaitannya dengan pembuatan infografis. Jadi silakan dikerjakan yang ada kaitannya dengan materi. Jadi sebelumnya Bapak akan membagikan daftar PDF. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian membuat infografis ya di aplikasi Canva. Jadi silakan dibuka aplikasinya, kemudian kalian mengerjakan yang ada kaitannya dengan lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan.
Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok satu bisa ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hakau. Saya perwalian dari kelompok 3 akan membacakan tentang latar belakang pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI, yakni Dipan Nusantara Aidit atau DN Aidit. Latar belakang G30 SPKI. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan.
Perkenalkan, nama saya Rian Mustafa, perwakilan dari kelompok 1. Pada gerakan pengembangan di 30 Desember. Jakarta CNN Indonesia Gerakan 30 September G30S PKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal dengan sebutan G30S PKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Pasukan tersebut bergerak di salah daerah Surabaya pada tengah malam kejadian Kamis 30 September 1956 hingga Jumat 1 Oktober 1965. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Usman, perwakilan dari kelompok 3. G30 SPKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pimpinan terakhir PKI, yakni di PAN Nusantara, atau DN Aldi. Latar belakang G30 SPKI. G30 SPKI dilatar belakang oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan komunisme yang disebut NASCO, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1655. Melalui kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI, bertentangan kemudian muncul antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Oke. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Sekarang tadi kalian sudah menayangkan yang ada kaitannya dengan hasil proyek dari infografis. Kemudian tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan baik dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 3. Dan sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kalian untuk kelompok 1 apabila bertanya, kelompok 2 itu demikian, dan kelompok 3 kepada kelompok penyaji tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sekarang Bapak akan menyampaikan terkait hal-hal apa saja yang kemudian kalian lakukan tadi. Jadi tadi kalian sudah membuat salah satu infografis terkait baik latar belakang peristiwa G30 SPKI, kemudian upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sampai pada dampak yang kemudian ditimbulkan daripada gerakan 30 SPKI.
Dan sebagai gambaran di kalian semua bahwa pastinya terkait pelaksanaan ini kita akan mengevaluasi, dan sebelum mengevaluasinya kira-kira pendapat kalian tentang pelaksanaan pembelajaran yang tadi baru kita laksanakan seperti apa? Ya, terkait kalian membuat aplikasi infografis, apa yang kalian rasakan ketika dalam pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari? Ya? Apa yang kalian rasakan? Oke, silakan. Oke, berikan aplaus dulu. Jadi teman-teman kalian menyampaikan bahwa dengan menggunakan aplikasi Canva, dengan membuat infografis itu adalah hal yang menyenangkan. Ada yang lain? Ada yang menambahkan yang ada kaitannya dengan aktivitas kalian tadi? Apa yang kalian rasakan? Oke, ada? Terkait penggunaan medianya, kemudian apa? Apakah di kalian menarik atau seperti apa terkait pembuatan aplikasi Canva? Ada? Sudah? Nah, jadi Bapak akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak melihat bahwa antusias kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang cukup luar biasa, dan kemudian sebagai bahan evaluasi ke depannya kalian harus tetap semangat, kemudian tetap giat lagi dalam proses baik pengerjaan dalam proyek yang nantinya akan kita laksanakan secara bersama. Kemudian sebagai bahan evaluasi daripada materi itu sendiri, jadi banyak hal yang harus kita petik daripada peristiwa G30SPKI. Jadi bagaimana kemudian bangsa Indonesia sekalipun pada saat itu sudah merdeka, tapi masih saja terjadi yang namanya disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di bangsa Indonesia. Bukannya yang terjadi adalah bentuk integrasi atau penyatuan atau misalnya persatuan dan kesatuan yang kemudian terjalin, tapi yang terjadi adalah perpecahan. Itu yang kemudian tidak banyak seperti gambaran yang Bapak sampaikan di awal tadi tentang bagaimana konflik ataupun misalnya perkelahian yang terjadi antar siswa atau anak belajar. Itu hanya gambaran yang kemudian kecil yang ada kaitannya dengan disintegrasi. Jadi tentu saja seperti gambaran tentang apa yang menjadi materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya sebagai bentuk evaluasi Bapak terkait pelaksanaan pembelajaran kita, di mana yang harus kalian pahami adalah kedepannya kita akan melakukan proses pembelajaran lain, di antaranya yang ada kaitannya dengan proses integrasi bangsa. Itu yang harus kalian pahami. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan ataupun ada yang ingin ditanyakan tentang peristiwa G30SPKI? Ada? Ya Pak. Oke, silakan. Mengenai
Mengapa pemberontakan G30 SPKI merupakan sebuah sejarah hitam bagi kehidupan bangsa kita? Ini ada pertanyaan dari kelompok 1, kenapa pemberontakan G30 SPKI adalah sebuah catatan hitam bagi bangsa Indonesia. Jadi peristiwa ini sampai dengan saat ini juga belum diketahui siapa dalam daripada gerakan 30 SPKI itu sendiri. Jadi siapa yang menginisiatifkannya, kemudian siapa yang menggerakkannya, itu sampai dengan saat ini belum diketahui. Ada yang menyatakan bahwa dalamnya adalah dari Soekarno. Ada lagi referensi yang lain atau yang lain menjelaskan bahwa ada dalamnya daripada Soekarno dalam proses transisi daripada Orde Lama ke Orde Baru. Karena di bangsa Indonesia yang terjadi saat itu adalah ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI, keluar yang namanya Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Semarang. Jadi ada proses transisi atau dari Orde Lama kepada Orde Baru. Yang mana intinya adalah yang terjadi di bangsa Indonesia dua. Pertama, kepala negara adalah Soekarno, kemudian kepala pemerintahannya adalah Soeharto, yang saat itu diberikan mandat oleh Soekarno untuk menjaga stabilitas keamanan politik akibat daripada gerakan G30. Bisa ya? Ada yang lain? Ada? Jadi cukup ya. Jadi nantinya akan ada tugas yang Bapak berikan kalian sebagai PR kalian yang kalian kerjakan di rumah. Nanti di pertemuan minggu depan itu Bapak akan kumpul, kemudian setelah itu Bapak akan periksa terkait apa yang menjadi tugas kalian di rumah. Jadi harapan Bapak ketika di pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat, kemudian tetap giat lagi dalam belajarnya supaya apa yang kemudian kita akan pelajari ke depannya itu cepat kita ingat. Oke, mungkin itu saja yang ada kaitannya dengan gambaran sebelumnya tentang peristiwa gerakan 30 September 1965 yang ada kaitannya dengan pemberontakan G30 SPKI. Oke, Bapak pikir itu saja yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Jadi Bapak cukupkan ya? Ya. Sekian.